Ya kalau gitu. Aduh, ya udah makasih atas ini diskusinya. Aku izin turun dulu host. Bang Kian Santang, izin turun bang. Kenapa lu turun lu? Bentar, gue mau nanya dulu satu ke lu sebelum turun. Sebelum turun, gue nanya dulu ke lu satu aja. Ya silakan. Terakhir kali Yesus ngasih mujizat ke lu, apa mujizatnya? Yang terakhir kali itu, yang aku bilangin ke kamu. Oh, aku udah bilangin ke kamu. Yang terakhir kali itu yang apa? Mesin fax rusak gitu. Mesin fax rusak. Itu gimana itu ceritanya? Gue nggak nyimak. Sedap. Bentar bang. Bang Jiwa bentar. Tadi kan itu mujizat. Definisi mujizat apa sih? Biarin bang, bentar bang. Apa? Itu kronologinya seperti apa itu mesin fax rusak itu? Oke. Sebelumnya aku bilangin lah ini definisi mujizat menurut Kristen. Halo, itu Nabi Musa membelah lautan. Duh, ini gimana ini? Woi, gimana ini? Yo, itu ternyata dikasih mujizat sama Yesus si sedot ini Bang Ardi. Berarti ngaku nabi juga sedot ini. Yang siapa? Si sedot WC ini. Oh, nabi juga berarti? Enggak, jangan percaya. Enggak. Loh, gimana sih? Makanya kan saya tanya. Enggak, di Lukas itu apa sedot? Di Lukas tadi udah selesai belum? Lukas 3 nomor 23. Udah selesai belum? Belum. Udah. Loh, enggak, tunggu dulu. Udah selesai belum? Belum selesai. Oh, belum selesai. Yang mana itu? Udah. Lukas 3:23. Aku kan tadi nyimak di situ. Di situ pertanyaan, coba dibaca dulu. Coba dibaca. Ketika Yesus memulai dibaca kok. Ketika kok ia mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Terus jangan dipotong sampai situ dong. Ya udah, enggak apa-apa. Jangan dipotong sampai situ, baca terus. Baca. Aduh, siapa inilah? Aduh. Oh, dibaca terus. Sedot, silakan baca. Ya, baca dong. Sebelumnya Pak Effendi Marlin, selamat malam. Buka mute-nya, Bang. Iya. Ya, Pak Effendi. Muslim apa Kristen, Bang? Kristen, Pak. Kristen. Oh, Kristen, baik. Langsung masuk atau ini ya sama Bang Ardi nanti ya? Nah, kok kabur? Aduh, kabur ini gimana ini? Bahaya itu. Atau dilanjut aja sama kayaknya Pak Pendeta nih Bang Effendi ini. Atau langsung aja lanjut itu Markus itu dengan Pak Effendi. Kayaknya pendeta beliau dari. Silakan Pak Effendi. Pak Pendeta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang, Aki Ardiansa, Bang Ahit Pera. Bukan pendeta. Kores, lanjut. Bukan pendeta Pak Effendi. Bukan Pak, bukan. Lulusan sarjana teologi atau bukan? Saya hanya ikut-ikut aja, Pak. Ikut-ikut aja. Enggak, saya enggak tanya itu. Pertanyaan saya, lulusan sarjana teologi atau bukan? Oh, nggak ada lulusan, nggak ada lulusan, Pak. Iya. Enggak ada lulusan. Maksudnya gimana? Iya. Sekolah biasa aja kita, Pak. Oh, siap. Salam kenal ya, Pak. Iya, sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak. Gimana, Pak? Ini tadi temanya adalah di Lukas 3 nomor 23. Lukas 3 nomor 23. Ya, coba dibaca dulu, Pak. Biar gak salah paham gitu kan. Wah, Aki Kores ini nge-game ini pasti. Oi. Nge-game, oi. Biar nggak terjeda dia satu device kayaknya. Dibacain aja dibantu ya. Biar nggak terjeda nanti kepental dia. Iya. Siapa yang mau bantuin? Dia. Iya. Ya, apa Pak? Iya, saya sudah baca itu, Pak. Saya sudah baca. Ketika Yesus. Nggak kedengeran, Pak. Kalau Bapak baca keluar dari aplikasi TikTok nggak kedengeran. Oh, oke, Pak.
ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Oke. Itu firman Tuhan bukan, Mbak? Kalau dari judulnya itu silsilah itu, Pak. Ya, pertanyaan saya dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai Wahyu, Iya. itu firman Tuhan bukan? Firman Tuhan. Kalau firman Tuhan. Ya, kalau firman Tuhan itu firman Tuhan itu Yesus sendiri, Pak. Oh, berarti firman Tuhan itu yang warna merah. Iya, Kalau warna merah. yang tulisannya warna merah, itu firman Tuhan. Iya. Perkataan Yesus itu. Ya, berarti kalau yang warna hitam, yang tulisan dari Lukas itu bukan firman Tuhan. Ya, itu silsilah itu, Pak, silsilah. Iya. Berarti pendapat manusia itu, pendapat orang. Iya, yang dituliskan oleh orang. Ya, maksud saya gini. Itu pendapat orang dimasukkan di dalam sebuah kitab dan disebut kitab suci gitu, maksudnya. Gimana, Iya. Pak? Oke. Dan ini agak sedikit menjebak ya. Memang enggak, Pak. Saya ini lulusan SMP, Pak. Kalau Bapak tahu. Bapak mungkin SMA lulus ya. SMA lulus. Saya lulusan SMP saya. Iya. Coba saya jabarkan ya. Ya, silakan. Saya jabarkan. Ya, semampu saya. Enggak apa-apa, Pak. Kan kita diskusi. Enggak saling menghujat kan. Iya, benar-benar. Diskusi. Iya. Jadi saya lupa tadi apa diulang lagi. Kalau ada major di bawah, naik major. Kangen aku sama suaramu major. Ya, lanjut. Silakan, Pak, dijabarkan. Oh, pertanyaan saya. Gimana, Pak? Iya, pertanyaannya tadi diulang lagi, Pak, pertanyaannya. Oke, Bapak menerangkan bahwa yang warna merah adalah firman Tuhan, yang warna hitam bukan firman Tuhan. Betul ya? Betul kan? Iya. Oke. Iya. Bukan menurut saya kan? Menurut Bapak kan? Ya, tapi iya betul lah. Iya. Iya kan? Iya, oke. Jadi itu berarti firman Tuhan dicampur dengan yang bukan firman Tuhan, terus Bapak imani sebagai sebuah kitab suci gitu. Nah, oke. Memang saya imani dia adalah sebuah kitab suci. Karena apa? Di dalamnya terkandung hal-hal yang rohani dia. Begitu dia, Pak. Jadi orang yang menuliskan kitab suci itu pun bukan orang yang sembarangan. Bisa dikatakan, iya, bukan orang sembarangan. Berarti begitu. Diilhami Roh Kudus gitu. Iya, diilhami Roh Kudus. Oke, berarti kalau diilhami Roh Kudus itu, Roh Kudus ini Tuhan ya, Pak ya, posisinya ya? Nah, kalau pembahasannya ke situ enggak. Maksud saya gini, saya hanya ingin memastikan dulu bahwasanya Roh Kudus ini adalah Tuhan. Jangan sampai, mohon maaf ya, jangan sampai yang bukan Tuhan, misal ada makhluk lain yang mengaku-ngaku Tuhan, sebetulnya dia bukan Tuhan, nggak mungkin kan? Misal mohon maaf, misal iblis menyamar-nyamar, nggak mungkin kan? Oh, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, berarti ini kan kesimpulannya kan, kalau yang namanya diilhami Roh Kudus, orang-orang Kristen tuh percaya, Pak, Bapa, Putra, Roh Kudus itu Tuhan. Mereka percaya gitu loh. Bapak percaya nggak itu di situ? Sampai situ aja deh. Nggak usah diteruskan ke Tritunggal. Oke, nggak usah diteruskan ke Tritunggal, ntar melebar. Percaya kan? Iya, saya percaya. Baik. Berarti
Lukas ini, penulis Lukas ini diilhami oleh Tuhan kan, diilhami oleh Roh Kudus yang notabene Tuhan kan. Dipimpin lah, sepertinya kayak gitu. Seperti itulah, dipimpin. Baik. Kalau dipimpin begitu, oke. Iya. Kalau Roh Kudus itu pernah salah atau nggak pernah salah, Pak? Kalau ya Roh Kudus nggak pernah salah dong. Nggak pernah salah. Pak. Oke. Roh Kudus kan iya. Roh Kudus ini maha tahu atau nggak maha tahu, Pak? Tuhan masa nggak maha tahu, nggak mungkin juga kan? Ya jelas maha tahu juga. Maha tahu lah, iyalah. Oke. Maha tahu. Oke. Maha tahu. Ya. Iya. Oke, Pak. Baik. Roh Kudus tahu nggak berapa umur Yesus, Pak? Nah, kalau tanya-tanya itu ya saya kewalahan lah menjawab itu karena itu sudah Coba dibaca. Sebenarnya. Coba dibaca di Lukas 3 nomor 23. Coba baca, Pak. Coba dibaca di situ. Iya, Lukas 3 nomor 23. Silakan baca, Pak. 23. Ya, betul. Jangan keluar aplikasi TikTok, nggak kedengeran nanti. Saya baca. Oke, Pak. Saya baca. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Ya, dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Berarti Lukas ini kan diilhami oleh Roh Kudus, betul kan? Dibimbing, dipimpin oleh Roh Kudus kan gitu. Ya, betul. Berarti Roh Kudus itu mengira-ngira, Pak, umur Yesus. Coba dibaca. Kira-kira berapa tadi? 30 tahun, betul nggak? Iya, betul. 30. Di situ ada nggak tulisan kira-kira, Pak? Ya ada dong, ada. Oke. Kira-kira itu apakah sebuah kepastian atau sebuah ketidakpastian? Iya, kira-kira itu ya agak-agak lah kayak gitulah dalam bahasa kita. Iya, agak-agak itu pasti atau tidak pasti, Pak? Nah, itu ada di tengah-tengah itu, Pak. Iya. Ada pastinya, ada ada belum pastinya kan gitu. Iya. Berarti kesimpulannya belum pasti, betul ya? Nah, itu susah juga itu, Pak. Susah. Loh, kira-kira, coba saya tanya ke Bapak. Kira-kira, ya. Saya kasih contoh ya, betul ya? Saya kasih contoh ya. Iya, betul. Iya. Silakan. Saya kasih contoh. Ya. Kira-kira Presiden Prabowo ini akan menaikkan gaji PNS tahun 2025, Pak. Sama nggak dengan perkataan gini? Tahun 2025 Presiden Prabowo pasti menaikkan gaji PNS. Beda nggak, Pak? Oh, iya. Memang saya boleh tanggap yang barusan Bapak bilang itu. Itu lebih kepada karena zaman itu. Enggak, saya nggak tanya itu, Pak. Coba ditanggapi dulu pernyataan saya coba ditanggapi dulu. Kira-kira tahun 2025 Presiden Prabowo kira-kira menaikkan gaji PNS. Dengan Presiden Prabowo tahun 2025 pasti menaikkan gaji PNS. Itu beda nggak, Pak? Pak, tergantung. Kebijakan itu tergantung. Beda. Beda lah. Saya lihat kalau kira-kira itu, Pak, kalau kira-kira itu belum pasti. Narasinya nanti bisa menjebak saya ini, Pak. Loh, kalau memang kitab Anda adalah sebuah kebenaran, ya saya kasih tahu ya, Pak. Kalau memang kitab Anda adalah sebuah kebenaran, mau dijebak bagaimanapun juga, emas tetaplah emas. Mau emas dicelupkan ke lumpur sekalipun, tetap emas dia sebutannya. Betul nggak? Betul nggak? Betul itu, Pak. Betul. Mau emas dicelupkan ke air sungai sekalipun, tetap emas. Nggak berubah.
Ya, Betul kan? betul. Oke, sekarang pertanyaan saya. Tadi Bapak bilang Roh Kudus itu maha tahu. Maha tahu itu artinya yang paling tahu. Gak ada yang lebih tahu daripada dia. Karena dia maha tahu. Jadi pengetahuannya itu lebih daripada apapun juga. Makanya disebut sebagai maha tahu. Lebih gitu loh Pak intinya. Kalau memang Roh Kudus adalah maha tahu, kalau memang Lukas adalah dipimpin oleh yang maha tahu, pastinya tidak akan pernah mungkin keluar kata kira-kira. Logis gak? Logis gak? Nah itu Pak, sebentar saya jabarkan. Kenapa Enggak, jadi saya coba dijawab dulu. Logis enggak gitu loh. Dijawab dulu Pak. Logis enggak? Ya oke lah, logis. Ah, logis. Kalau yang mengilhami ini adalah Roh Kudus, pasti berita yang diberikan Roh Kudus adalah bukan berita ketidakpastian, tapi berita kepastian. Betul Pak? Betul kan? Nanti Bapak jelaskan. Kita fokus dulu. Nah, betul. Nah, sementara yang tertulis di Lukas 3 nomor 23 itu adalah berita ketidakpastian. Betul? Betul? Ya. Berarti hanya ada dua pilihan, Pak. Satu, pilihan pertama, Roh Kudus tidak maha tahu. Roh Kudus tidak maha tahu. Pilihan pertama. Pilihan kedua, Lukas tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Hanya ini, Pak. Betul kan? Jadi yang benar yang mana? Di antara dua yang benar yang mana? Tetap dipimpin oleh Roh Kudus, Pak. Berarti Roh Kudus tidak maha tahu. Ya. Bukan begitu Pak. Jujur Pak, jujurlah. Ayolah jujur. Bukan. Kenapa susah kali sih Pak jujur Pak? Karena memang pada masa itu, pada masa itu memang nggak ada angka 1, angka 2. Siapa bilang? Wah ngarang Bapak ini, Nah, kan Bapak jangan gitu Pak. Waduh, jangan ngarang gitu Pak. Siapa yang bilang nggak ada angka 1, angka 2, angka 3? Siapa yang bilang Pak? Ada Gurunda. Assalamualaikum Gurunda. Aduh, Mak. Host, kecilin host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa, Dek. Enggak apa-apa. Diajarin teman kita. Diajarin teman kita. Ilmu itu harus disebarkan biar bermanfaat. Siap, Gurunda. Silakan. Saya sambil masak, silakan lanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibesarkan Dinda Ardiansa, silakan. Enggak, udah gini aja Gurunda, udah nyaman gini. Walau enggak apa dong. Aduh, astagfirullahaladzim. Afwan ya, para guru-guru sekalian. Saya menyelesaikan sedikit. Gimana Pak Effendi? Jadi Pak Effendi, ya bagaimana itu Pak? Ya. Kalau yang namanya orang dipimpin oleh yang maha benar atau Roh Kudus atau yang maha benar, pastilah orang tersebut memberitakan sesuatu yang benar, sesuatu yang pasti, bukan sesuatu yang belum pasti. Ini logis Pak, logis nggak? Logis. Nah, ketika Anda mengatakan Lukas dipimpin oleh sesuatu yang maha benar, maha pasti, ternyata infonya nggak pasti. Ini nggak masuk akal gitu loh Pak. Sampai sini paham Pak? Ya, saya paham. Nah, oke. Bagus. Silakan Pak. Ya, oke Pak. Memang dia dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, di sebalik itu dia juga masih manusia, begitu Pak. Jadi masih terbatas. Lukas ini masih manusia. Dia masih menggunakan pengetahuannya sebagai manusia. Jadi kalau mungkin ya dia benar-benar Roh Kudus itu
ya Roh Kudus itu berkuasa benar-benar 100% dalam kehidupannya, ya mungkin saja pada saat itu Lukas nggak perlu menuliskan hal-hal apa. Karena tadi dari awal kita katakan bahwa Roh Kudus itu Maha tahu, ya udah biar aja Roh Kudus itu. Pertanyaan saya, berapa persen Roh Kudus memberikan kebenaran kepada Lukas? Apakah kebenaran dari Roh Kudus itu diberikan 50% doang gitu? Jadi misal gini, Roh Kudus memberikan informasi yang nggak valid gitu, masuk akal nggak? Nah kalau itu saya nggak sampai ke sana. Ya, pertanyaan gini, misal Roh Kudus memberikan satu informasi kepada Lukas. Nah, satu informasi yang diberikan oleh Roh Kudus ini informasi kebenaran atau informasi belum tentu benar? Ya sudah pasti info kebenaran. Pasti info kebenaran. Kalau memang informasi ini sudah pasti info kebenaran, kenapa di situ masih ditulis kira-kira? Kira-kira itu bukan pasti, Pak, tapi nggak pasti gitu loh, Pak. Nah, logis, coba berpikir. Nggak ada urusannya dengan manusia Lukas. Meskipun saya manusia, misal saya manusia biasa. Kalau saya diberikan informasi oleh Tuhan saya, misal Tuhan saya itu memberikan ilham kepada saya, meskipun saya manusia, tapi kalau yang memberikan info Tuhan, ya pasti benar tulisan saya. Nggak mungkin kira-kira. Paham, Mbak? Nggak mungkin kira-kira, pasti benar. Ya, itu memang benar Pak, benar. Tapi kan lebih kepada tujuannya, Pak. Loh, saya nggak tanya itu, Pak. Saya tanya informasinya dulu. Informasi yang diberikan informasi yang diberikan Roh Kudus kepada Lukas, ini informasi yang valid atau enggak? Bapak bilang valid. Sudah pasti benar atau belum tentu benar? Sudah pasti benar. Kalau sudah pasti benar, kenapa di situ tertulis kira-kira? Berarti hanya ada dua, Pak. Hanya ada dua kemungkinan. Coba Bapak pikir. Kemungkinan pertama, Roh Kudus tidak Maha tahu. Ya, kemungkinan kedua, Roh Kudus ngeprank ini, Roh Kudus ngeprank Lukas. Kemudian kedua, kemungkinan ketiga, ini secara ilmiah loh, Pak, ya. Saya membahasnya secara ilmiah, ya. Jangan dilaporkan. Saya kan membahas secara ilmiah. Kemungkinan ketiga, Lukas tidak diilhami oleh Roh Kudus sehingga dia menuliskan berdasarkan anggapan orang, bukan berdasarkan dari Roh Kudus. Betul nggak? Coba baca di situ. Bapak baca di situ. Di Lukas 3 nomor 23. Di situ enggak. Menurut anggapan orang, coba dibaca. Ada nggak di situ? Coba Bapak baca. Sorry, Pak. Lukas 3 nomor 23. Coba Bapak baca. Menurut anggapan orang, coba Bapak baca. Ya, bukan itu. Betul nggak? Menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Nah, oke. Pertanyaan saya, yang benar ini, Lukas ini dibimbing atau dipimpin oleh Roh Kudus, atau Lukas ini dikasih tahu oleh orang lain? Yang mana yang benar? Nah, itu dia tadi, Pak. Jadi Gurunda lanjut, sudah selesai. Silakan berpikir, selamat berpikir. Mohon maaf kalau ada salah kata, Pak. Mohon maaf kalau ada khilaf kata. Saya sebagai manusia biasa yang tidak diilhami oleh Roh Kudus, saya mohon izin mute dan tutup kamera. Mohon maaf, Bapak Effendi. Silakan Gurunda. Afwan, tafadhol. Baik, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal Pak Effendi. Izinkan saya membaca ayat suci Al-Quran. 1-2 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Dan di antara mereka ada yang buta huruf yang tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Maka celakalah mereka ini, yaitu orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka, kata Allah.
Nah sekarang Al-Quran datang. Ketika Al-Quran itu datang, memberikan kemudian pengajaran ya kepada kami umat Islam, bahwasanya di luar daripada Al-Quran untuk saat ini, itu orang-orang yang mendatangkan sebuah kitab dari barat, sesungguhnya itu bukan firman Allah, melainkan hanya upaya yang dihasilkan manusia dari hasil angan-angan dan hanya menduga-duga. Seperti yang diuraikan oleh Dinda Ardiansa tadi, kira-kira itu kan duga-menduga. Al-Quran sudah membongkar itu. Nah sekarang mari kita lihat secara analogi sederhana. Di dalam Bible ada dua warna tulisan, warna merah, warna hitam.